rekan bijak, selamat datang di video edukasi literasi keuangan bersama Dana Bijak. Hari ini aku akan ditemani dengan Kak Dia. Aku kenalin dulu ya. Hai Kak Dia. Hai Kak Yuli, apa kabar? Baik ya. Oke, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting banget untuk hidup kita, yaitu tentang literasi keuangan, bekal hidup di era modern. Ya, betul sekali. Buat rekan bijak, pasti ada yang bingung nih, apa sih literasi keuangan itu? Apalagi ada embel-embel bekal hidup di era modern. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh manfaat tentang literasi keuangan. Bakal ada tips, insight, dan langkah-langkah yang praktis yang bisa kamu mulai sekarang juga. Yuk kita mulai sekarang. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama ya. Apa sih tentang literasi keuangan? Itu kemampuan untuk memahami, mengelola, dan membuat keputusan yang baik. Jadi kita bukan cuma tahu nih cara nabungnya aja, tapi kita juga harus tahu bagaimana cara mengelola keuangan yang baiknya. Ada 3 poin utama nih yang harus kita pahami ya, yaitu poin pertama tentang pemahaman keuangan, poin kedua tentang manajemen keuangan, poin ketiga tentang kesadaran atas resikonya. Dari 3 poin yang utama yang literasi keuangan, kita coba jelasin ya Kak satu-satu. Tadi kan pertama pemahaman keuangan. Nah, pemahaman keuangan ini contohnya itu kita cari tahu nih tentang budgeting atau mengelola anggaran. Itu bisa tabungan, investasi, atau gimana caranya supaya kerjanya lebih baik gitu. Nah, yang kedua penjelasannya itu adalah manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini kita tuh tahu nih soal gimana caranya kamu mengatur tentang keuangan. Itu pemasukan, pengeluaran, dan utang yang supaya keadaannya baik gitu. Dan yang ketiga itu kesadaran risiko. Jadi kamu harus paham gitu konsekuensinya dari setiap keputusan finansial yang kamu ambil. Misalnya investasi atau dampak punya utang konsumtif. Kalau misalkan kita pergi ke suatu tempat yang nggak kita tahu, terus perginya tanpa menggunakan GPS, kita bakal nyasar dong Kak Yuli. Nah, sama hal seperti ini, kita harus memahami tentang literasi keuangan. Wah, ternyata banyak juga ya penjelasan terkait literasi keuangan. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih literasi keuangan itu penting? Menjawab pertanyaan ini, kita minta Mas Andre yuk yang akan menjawab. Mas Andre adalah seorang tokoh yang berpengalaman lebih dari 3 tahun di bidang financial technology. Halo rekan bijak, sebelum kita membahas tentang pentingnya literasi keuangan, apa itu pengertian literasi keuangan? Ini saya ambil dari POJK 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Apa itu literasi keuangan? Di sini didefinisikan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Jadi, teman-teman, di sini kita sudah melihat kalau dari definisi ini, literasi keuangan itu untuk kita bisa nentuin nih masa depan keuangan kita. Nah, ini saya juga ambil dari survei-survei yang ada. Ini saya ambil dari salah satunya dari Good Start. Good Start bilang kalau di tahun 2004 kita itu masih lemah di Indonesia. Jadi dari 10 orang yang sudah menabung atau memiliki tabungan, baru 3 doang. Jadi 7 dari 10 itu belum ada tabungan atau belum pernah menabung. Nah, teman-teman, di sini kita masih lemah di literasi keuangan. Saya juga ambil contoh survei dari Berita Tempo. Ini dari surveinya OJK, yaitu SNLIK 2024. Tercatat indeks literasi keuangan kita itu masih 65,43%. Nah, menurut saya pribadi, ini masih kurang. Makanya dari OJK pun juga menggencarkan literasi keuangan. Manfaatnya literasi keuangan, salah satunya adalah meningkatkan kualitas hidup tuh manfaat literasi keuangan. Kenapa itu bisa meningkatkan kualitas hidup? Karena kita harus punya keputusan yang baik
dengan keputusan yang baik, maka kita bisa menilai kehidupan kita. Contoh, misalnya kita ada menentuin nih kebijakan apa yang mau kita pakai, keputusan apa yang kita mau pakai ketika kita ingin meningkatkan keuangan kita. Lalu kedua, kita harus menghindari jebakan utang. Kenapa begitu? Karena contoh, kalau rekan bijak yang punya mungkin pinjaman-pinjaman, seharusnya sebelum menentukan keputusan untuk melakukan pinjaman, ya kita harus baca dulu perjanjian pinjamannya, kita harus mengerti produknya, karena kalau tidak, ya kita bisa saja karena terjerat gali lubang tutup lubang gitu. Nah, makanya literasi keuangan itu penting untuk memahami produk-produk pinjaman yang ada. Manfaatnya adalah untuk merencanakan masa depan. Nah, tadi sudah saya jelaskan rekan bijak bahwa literasi keuangan itu bisa merencanakan masa depan yang baik, karena dengan kita memberikan keputusan yang baik, maka masa depan kita itu menjadi lebih baik. Begitu rekan bijak tentang pentingnya literasi keuangan. Oke, terima kasih untuk Mas Andre yang sudah meluangkan waktunya untuk menjelaskan kepada kita semua kenapa dan manfaat dari literasi keuangan. Udah jelas ya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting. Gimana sih caranya memulai literasi keuangan? Tenang, kamu nggak perlu jadi ahli. Yang penting mulai dari hal-hal sederhana. Berikut langkah-langkah yang bisa kamu coba. Yang pertama, itu catat pemasukan dan pengeluaran. Kamu bisa pakai aplikasi keuangan atau bahkan buku catatan biasa. Yang penting kita tahu nih uangnya itu pergi kemana. Yang kedua, pahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Agak sulit nih ya Kak ya. Tanyakan ke diri sendiri sebelum belanja. Ini beneran butuh atau pengen aja sih? Gitu ya. Nah, yang ketiga nih Kak, buat tujuan finansial. Misalnya, nabung buat apa? Biasanya nabung buat liburan akhir tahun atau di tahun depan, atau DP rumah, atau ada dana darurat, itu bisa juga tujuannya. Nah, yang keempat, ini adalah kenali produk keuangan dasar. Ini apa sih contohnya? Mulai dari rekening tabungan, ya, asuransi, sampai investasi seperti reksadana atau emas, gitu ya. Nah, yang kelima nih Kak, yang terakhir ya, belajar dari sumber terpercaya. Kamu bisa baca buku, dengerin video edukasi, atau ikut kelas online seperti ini juga bisa. Ya, buat kamu yang pemula, itu coba juga tantangan hemat harian. Misalnya dalam seminggu kita tuh hindari tuh Kak jajan kopi, atau buat kopi di rumah sendiri aja. Jadi uangnya itu kan bisa ditabung kan. Oke, sekarang kita masuk ke sesi spesial nih, menjawab pertanyaan-pertanyaan rekan bijak yang masuk di sosial media dan yang bijak. Terima kasih buat yang sudah aktif bertanya ya. Langsung kita mulai aja. Rekan bijak, kita harus ada pola budgeting. Nah, mungkin rekan bijak pernah dengar tentang skema 50% kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau uang darurat. Nah, balik lagi, itu punya prinsip masing-masing ya untuk skema budgetingnya. Ada yang mungkin 50% tabungan atau 40% tabungan, itu masing-masing, tapi memang standar 50%, 30%, 20%. Dari saya yang penting ada budgeting. Ketika kita budgeting, maka kita akan punya rencana untuk menentukan berapa pengeluaran yang harus kita keluarkan supaya saya tidak mengeluarkan uang berlebihan. Karena itu kita juga harus ada self control. Nah, jangan nyerah dulu gitu. Kita nggak boleh nyerah. Kita maksudnya gini, hidup ini kan juga nggak cuman tentang uang gitu ya. Dan kita harus melihat bahwa banyak orang-orang yang juga tertipu atau terkena scam, dia bisa balik lagi keadaannya dan dia bisa hidup lebih bahagia. Nah, mungkin saran saya untuk investasi bodong ini, ketika kita ingin menggunakan produk-produk keuangan, sebelumnya kita harus baca kebijakan privasinya, TNC-nya, lalu legalitasnya,
serta juga make sure di website apakah dia adalah sudah diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau tidak. Itu yang penting. Make sure di websitenya OJK atau misalnya di berita-berita, karena kan di sini zaman digital ini kan sudah internetnya baik ya, bisa kita searching di mana aja. Nah, karena itu kita bisa saja make sure cek lagi dan due diligence lagi, verifikasi lagi apakah produk keuangan ini atau investasi ini benar gak. Dan kedua yang paling penting, jangan all in. Karena kalau all in, misal contoh nih investasinya all in untuk suatu produk keuangan ini dan ternyata dia investasi bodoh, ya bahaya juga, kita hilang semuanya. Makanya harus ada dibagi-bagi lah gitu lah. Jadi mungkin ada untuk investasi A, investasi B, investasi C. Jadi dua yang terutama, kita melakukan verifikasi, kita juga disertifikasi. Apa sih sebenarnya kita harus mengerti tentang literasi keuangan? Nah, sebenarnya kalau menurut saya pribadi, itu harusnya ketika kita saat kecil udah belajar dan mengetahui tentang produk-produk keuangan. Kalau di negara-negara Eropa, kalau tidak salah, mereka juga sudah mulai mempelajari hal seperti itu gitu. Nah, jadi memang harusnya mulai dari awal. Tapi jangan khawatir, kalau memang mulainya terlambat atau mengerti produk keuangan atau literasi keuangan ini baru mulai sekarang, nggak masalah juga. Yang penting harus mengerti, itu yang penting. Karena dengan mengerti, maka kita bisa menentukan keputusan yang baik, keputusan yang tepat untuk mempunyai masa depan yang baik. Oke, itu tadi obrolan kita terkait literasi keuangan ya. Dari mulai apa itu artinya, kenapa penting, sampai langkah-langkah yang harus dimulai. Yuk, kita semua coba tingkatkan literasi keuangan sedikit demi sedikit. Jangan lupa nih, minggu depan kita ada bahas topik selanjutnya, yaitu rahasia menabung dari receh jadi pundi cuan. Seru gak sih? Seru ya. Oke, pastikan juga ya untuk kamu tetap stay tune di acara kami. Terima kasih udah dengerin kita sampai akhir ya Kak Yuli ya. Dan jangan lupa follow akun resmi Dana Bijak di bawah ini. Dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.